Indra Zailan Muhammad Sani, pria berusia 38 tahun ini menghadapi vonis hukuman gantung akibat perbuatannya. Saat vonis dibacakan, ia hanya bisa menunduk entah apa yang dipikirkan. Lantas apa yang sebenarnya telah ia lakukan sehingga hakim memberinya vonis mati? Kisah ini kuceritakan sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi setiap saat meskipun teman dekat. Kisah nyata yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Metode eksekusi di Malaysia yaitu dengan cara digantung. Ini ditujukan untuk para terdakwa tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan, pengedar narkoba melebihi jumlah yang ditentukan, dan tindak pidana kepemilikan senpi yang mengakibatkan kematian. Namun ada 3 tahapan sebelum eksekusi itu dilaksanakan. Antara lain, tahap pertama yaitu pemberian hukuman pada pengadilan tinggi. Tahap kedua adalah pengadilan banding. Dan terakhir adalah pengadilan federal. Nah, jika ketiga tahap tersebut memutuskan terdakwa bersalah, maka permohonan pengampunan akan dimintakan pada yang di Pertuan Agung, Yang Mulia Sultan, atau yang di Pertuan Negeri, tergantung di mana tempatnya diadili. Begitulah proses permohonan ampunan pada pemimpin negeri untuk meminta belas kasih. Namun jika tidak ada maaf, berarti keputusan pengadilan dianggap final dan tentunya pengadilan akan memerintahkan Departemen Penjara untuk menjadwalkan pelaku digantung sampai mati. Begitulah kurang lebih penjelasan mengenai prosedur pemberian hukuman mati yang melalui beberapa tahap. Dan itu yang akan dilalui oleh Indra, pria 38 tahun yang berasal dari Gerik, Perak, Malaysia. Sebelum masuk ke kronologi kejadian, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa sosok Indra ini. Namun sayangnya tak begitu banyak dijelaskan dalam media berita mengenai asal-usul Indra Zailani. Sosoknya hanya dikenal sebagai mantan tentara yang menikah dengan seorang wanita cantik bernama Munirah Abu Bakar. Wanita berusia 31 tahun yang berprofesi sebagai perawat. Keduanya tinggal di Jalan Padang New, Kota Arau, kota yang bersandingan langsung dengan negara Thailand. Untuk itu, tak jarang warga di perbatasan menguasai 2 bahasa yaitu bahasa Thailand dan bahasa Melayu. Sebelum menikah dengan Indra, Munirah adalah seorang juru rawat atau perawat yang berdedikasi tinggi untuk pekerjaan. Ia tercatat sebagai perawat di Rumah Sakit Tuanku Fauzah di Kangar. Bahkan ketika ia hamil kedua anaknya, Munirah Abu Bakar gak pernah mengesampingkan pekerjaan mulianya itu. Rekan sesama perawat menggambarkan sosok Munirah sebagai wanita yang ringan tangan dan sangat disenangi oleh semua pegawai rumah sakit. Baik dari karyawan kantor hingga para dokter. Wanita pekerja keras yang selalu ceria begitu mereka mengenalnya. Di tahun 2023, anaknya yang sulung telah berusia 8 tahun, sedangkan si bungsu berusia 6 tahun. Dua-duanya adalah laki-laki. Saben hari ketika Munirah kebagian shift pagi, maka anak-anak mereka akan dititipkan pada seorang pengasuh yang biasa dipanggil Makci. Seolah memahami pekerjaan ibunya, kedua anak Munirah gak pernah rewel atau merengek merasa gak betah. Makci juga telah menganggap mereka sebagai cucunya sendiri. Nanti setelah kedua orang tua mereka pulang bekerja, anak-anak itu dijemput dan kembali pulang bersama. Begitulah rutinitas keluarga itu yang terlihat bahagia di balik pintu yang tertutup. Tetangga melihat mereka sebagai pasangan muda yang amat serasi. Apalagi sang istri yang merupakan seorang perawat, tentunya digambarkan sebagai sosok pahlawan yang berdiri di samping dokter untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Paling tidak, itu adalah pandangan warga terhadap keluarga ini. Rupanya, ada kegaduhan yang terjadi di balik pintu yang tertutup. Belakangan ini Indra selalu mengeluh kepada istrinya jika sedang di rumah. Dirasa kurang perhatian karena selalu berfokus pada ponsel miliknya. Sedikit demi sedikit, Indra mengeluarkan hardikan pada Munirah yang membuat istrinya itu mulai sadar sikap temperamental suaminya. Dari waktu ke waktu, sikap perlakuan kasar Indra semakin menjadi. Hal ini yang membuat Munirah sampai hati untuk merencanakan perpisahan dengan suami yang dinikahinya hampir 10 tahun itu. Ia pun bercerita dengan sahabat karibnya yang bernama Rosima.
Rosima memberi saran untuk memperbaiki rumah tangga mereka dengan mengikutsertakan kedua orang tua barangkali ada nasihat sebagai jalan keluar dari permasalahan mengingat anak-anak mereka yang masih kecil. Baiknya tak perlu mengedepankan ego masing-masing, begitu kata Rosima. Mendengar saran dari rekannya, sekali dua kali wanita itu mengangguk paham. Namun untuk kesekian kalinya Munirah merasa tidak sanggup lagi menahan siksa batin hidup berumah tangga dengan Indra. Begitulah pertarungan batin seorang wanita yang lelah dalam pekerjaan dan harus menjadi luapan amarah untuk suaminya di rumah. Tak ada ketentraman, apalagi setiap hari yang ada hidup mereka bagai di neraka. Keinginannya untuk berpisah dengan Indra, akhirnya ia utarakan juga pada kakaknya yang bernama Melati Abu Bakar. Sama dengan rekannya Rosima, ia ingin adiknya menimbang kembali keputusannya itu. Hingga pada suatu hari di tahun 2023, tepat sebelum peristiwa, Munirah Abu Bakar mengungkapkan keinginannya untuk bercerai pada Indra. Jelas saja pria itu nggak terima. Bagaimana tidak, dalam beberapa media yang Mia dapatkan ya teman-teman, Indra itu adalah mantan tentara yang kini kerjaannya nggak jelas alias pengangguran. Dulunya pria itu memang sangat mengutamakan keluarga dibanding segalanya. Namun sejak kenal dengan barang haram, ia udah lupa bagaimana cara membahagiakan istri dan anaknya. Sejak permintaan bercerai itu, Indra bukannya memikat hati istrinya kembali atau sekedar merayunya. Dia malah amuk-amukan dan nuduh istrinya selingkuh dengan pria lain. Sebagai alasan, Indra menunjuk ponsel Munirah yang dirasa terlalu banyak aplikasi sehingga wanita itu tergoda pria lain. Meskipun difitnah, Munirah yang masih bisa mengendalikan emosi semakin membulatkan tekadnya untuk pergi ke pengadilan agama dan ingin secepatnya berpisah. Namun sebelum perpisahan terjadi, Munirah gak akan menyangka bakal ada peristiwa keji yang akan merenggut nyawanya dan memisahkan dirinya dengan kedua putra tercinta. Hal pilu yang membuat kita prihatin, dan ini Mia ceritakan sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi dengan berbagai alasan dan kesempatan. Di suatu hari, tepatnya di awal bulan Oktober tahun 2023, Munirah kebagian shift pagi yaitu pukul 9. Sudah sejak subuh, ia biasa bangun untuk sembahyang dan menyiapkan sarapan. Hari itu sudah terang ketika Munirah hendak membangunkan kedua anaknya. Seperti biasa, kedua putranya akan dititipkan pada saudaranya yang disebut Makci. Sebelum itu Munirah memberi mereka sarapan dan menyiapkan keperluan sekolah. Namun sebelum beranjak dari tempatnya, Indra rupanya sudah berdiri di belakangnya. Keduanya terlibat adu mulut mengenai perihal perceraian. Dalam perdebatan itu, Munirah mengemukakan kekecewaannya pada sang suami. Namun yang tak disadari, rupanya Indra sudah membawa pisau di balik badannya. Ketika istrinya masih mengomel, Indra langsung menancapkan tikaman pisau beberapa kali ke tubuh bagian depan Munirah. Setelah wanita itu ambruk tak sadarkan diri, tanpa rasa iba, Indra membopong tubuh istrinya menuju kamar mereka dan membungkus jasad itu di balik selimut. Tangannya yang dipenuhi darah sang istri segera dibasuhnya. Setelah itu ia bergegas menuju kamar anak-anaknya dan membawa mereka dengan sepeda motor ke rumah Makci. Saat itu waktu masih pukul 7 pagi ketika Makci dibuat kaget karena kedatangan Indra yang sebegitu pagi. Setelah menurunkan kedua anaknya, Indra pergi begitu saja membuat hati Makci penasaran. Lantas ia bertanya pada anak-anak itu dan mereka pun tidak tahu apa yang terjadi. Malah mereka berujar belum sempat sarapan di rumah. Makci yang baik yang sudah biasa menjaga keduanya segera membuat sarapan buat mereka yang malang, yang tak mengetahui bahwa ibu tercintanya telah meregang nyawa. Nah teman-teman, jadi setelah menurunkan kedua anaknya, Indra rupanya tidak melarikan diri. Ia menuju ke kantor polisi daerah Perlis. Di sana, ia melaporkan dirinya sendiri bahwa telah membunuh sang istri. Di pagi yang cerah itu, petugas kepolisian telah dibuat sibuk. Tim kepolisian kota Perlis segera menuju TKP dan memasang garis kuning di area kejadian membuat tetangga gaduh dan satu persatu keluarga korban segera dihubungi.
termasuk Makci yang kala itu terkejut diminta mendatangi kantor polisi dengan membawa kedua anak Munirah. Di sanalah ia baru tahu ada kemalangan yang menimpa ibu dari kakak beradik itu. Keluarga hingga rekan korban juga datang karena tidak percaya dengan apa yang menimpa Munirah Abu Bakar. Di sisi lain, jasad Munirah dibawa ke Rumah Sakit Sultanah Bahiyah untuk diotopsi. Hasilnya adalah ada luka tusukan tepat mengenai dada sebelah kiri, juga menembus hati yang membuatnya meninggal segala saat itu keputusan tu juga. harap yang terbaik lah kan, yang terbaik. Maksudnya pengadilan seadilnya lah. Iya, betul. Duka menyelimuti keluarga korban. Mereka tidak kuasa menahan tangis, apalagi melihat dua bocah yang kebingungan dengan keramaian yang tidak biasa di sekitarnya. Kendati mereka perlahan diberitahu jika ibunya telah menutup mata selamanya, namun anak-anak polos itu tetap bertanya apakah ibunya bisa pulang hari ini. Kedua anak itu akan diserahkan pada walinya yang merupakan kakak korban. Sementara itu, setelah selesai biopsi, jasad almarhum akan dimakamkan di tempat pemakaman Kampung Payat Tengah Berseri, Kota Perlis. Ucapan duka cita terus membanjiri media sosial teman almarhumah. Beberapa rekan kerja mengungkap ketidakpercayaan mereka akan tragedi yang menimpa Munirah Abu Bakar. Kini pelaku telah ditahan di kantor polisi daerah Kangar. Pelaku yang berusia 38 tahun itu terbukti sangat meyakinkan menikam istrinya tepat di bagian dada dan menembus hati di rumah mereka di Padang New. Adanya tanda-tanda dugaan perencanaan jauh sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi. Ini mengakibatkan pelaku akan dikenai pasal 302. Namun hingga kini persidangan masih berlanjut dengan cara bertahap. Terdakwa juga pastinya akan meminta ampunan. Nah teman-teman, begitulah kurang lebih kisah perawat Munirah sekaligus ibu dari dua orang anak. Ruwetnya masalah rumah tangga membuatnya dilema untuk mengambil keputusan. Apakah bercerai dengan suami ataukah bertahan demi anak? Nyatanya sebelum keputusan itu dilakukan, nyawanya telah berakhir di tangan sang suami. Memang jodoh, rezeki dan maut telah digariskan. Namun kita sebagai manusia yang beriman patutnya berusaha lebih baik lagi dalam hal apapun. Sejatinya mereka yang udah berperilaku baik aja masih bisa terkena maut di jalan. Seperti tragedi penumpang pesawat Jeju Air yang memakan korban jiwa sebanyak 179 orang. Maka kita yang masih diberikan kesempatan hidup ini, pergunakan waktu sebaik-baiknya agar siap menghadapi kematian. Perbaiki hubungan kalian dengan keluarga, teman, saudara, hingga tetangga. Dan Mia pamit undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.